Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Hapsari. Di sini saya akan memvideokan dan menjelaskan cara penggunaan if single pada Microsoft Excel pada bagian untung rugi. Baik, yang pertama kita melihat tabel yang berisi data produk, modal, harga, stok, serta kolom yang akan diisi secara otomatis menggunakan rumus if. Pada kolom untung atau rugi, saya akan mengetik yang pertama itu memasukkan rumusnya, itu sama dengan if dan blok pada bagian harga, tekan shift dan lebih besar secara bersamaan, dan blok pada bagian modal. Selanjutnya masukkan tanda koma dan berikan tanda petik, tulis untung, tanda petik, masukkan koma, tanda petik, rugi, dan tanda petik, dan tutup kurung. Lalu kita enter. Di sini sudah terlihat bahwa pada produk baju kerja yang memiliki yaitu rugi. Dan selanjutnya untuk seluruh data dapat dihitung secara otomatis. Kita klik ini dan dorong ke bawah, dan hasilnya akan memperlihatkan. Dengan menggunakan fungsi F, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien karena Excel dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian pada kolom stok sama dengan dalam kurung atau kurung stok muncul E3 kurang dari 50, tanda petik, enter tanda petik, terus ukur stok, tanda petik, koma, aman, dalam kurung, di sini tertulis aman. Mari kita lihat contoh nyata pada data ini. Pada produk pertama yaitu baju kemeja, nilai stoknya adalah 80 pieces. Di sini 80 pieces. Karena 81 lebih besar dari 50, maka rumusnya otomatis memunculkan status aman. Sedangkan jika kita lihat produk baju koko yang ada di kolom 6, barisan kelima, stoknya sisa 22 pieces. Karena 12 pieces berada di bawah 50, maka sistem langsung memberikan peringatan putus stok. Perkenalkan, nama saya Rizky Asriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kategori murah atau mahal secara otomatis pada kolom A berdasarkan harga pada produk yang ada. Sebelum memasukkan rumus, kita memiliki aturan atau kriteria dasar yang menjadi acuan, yaitu jika harga produk kurang dari 50, kurang
akan memunculkan teks mahal. Setelah rumus ini selesai diketik, di baris pertama kita cukup melakukan autofill atau menarik kotak kecil di pojok sel bawah, sehingga seluruh baris produk akan terisi secara otomatis tanpa perlu kita cek seperti ini. Baik, perkenalkan saya Oya Fasta Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan rumus SUM. Rumus SUM digunakan untuk menghitung jumlah total seluruh stok yang tersedia sehingga memudahkan dalam mengetahui keseluruhan persediaan barang. Pertama kita jumlahkan jumlah stok secara keseluruhan. Jumlah stok secara keseluruhan. Kita menggunakan rumus SUM karena kita akan jumlah stok secara keseluruhan. Rumusnya sama dengan SUM dalam kurung, setelah itu kita masukkan jumlah stok. Kita blok dari atas sampai bawah. Setelah itu kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita enter. Jumlahnya 321. Setelah itu kita jumlahkan rata-rata stok. Setelah itu kita menjumlahkan rata-rata stok. Rumusnya sama dengan kita menggunakan rumus average karena dia termasuk rata-rata stok. Setelah itu kita buka kurung. Setelah itu kita blok jumlah stok dari atas sampai bawah. Setelah itu kita tutup kurung, lalu enter. Jumlahnya 29 stok. Setelah itu kita akan jumlahkan stok terbanyak. Stok terbanyak menggunakan rumus max. Rumusnya sama dengan kita pakai rumus max. Setelah itu kita buka kurung. Setelah itu kita masukkan jumlah stok. Kita blok dari atas sampai bawah. Setelah itu kita tutup kurung, lalu enter. Jumlahnya stok terbanyaknya 45. Dan yang terakhir itu stok yang paling sedikit. Stok sedikit kita menggunakan rumus min. Rumusnya sama dengan kita tulis min, lalu itu kita buka kurung. Setelah itu kita blok jumlah stok dari atas sampai bawah. Lalu itu kita tutup kurung, lalu enter. Jumlah stok sedikitnya 15 saja. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Suci Ramadhani. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi VLOOKUP pada mikroskop Excel. Nah, VLOOKUP adalah singkatan dari vertical lookup. Fungsi ini digunakan untuk mencari data di dalam suatu tabel atau baris secara vertikal. Nah, fungsi ini sangat berguna ketika Anda memiliki dua tabel data yang terpisah, misalnya tabel transaksi dan tabel referensi data pelanggan. Pertama, kita akan mengaplikasikan fungsi VLOOKUP dengan mengetik sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini ada beberapa perintah, yaitu lookup value, ada table array, ada co-index num, dan range lookup. Nah, lookup value ini adalah nilai atau sel yang dijadikan kunci untuk mencari data. Nah, kita akan langsung mengklik nomor pesanan ini sebagai jembatan untuk ke data referensi. Kita klik nomor pesanan. Selanjutnya kita mengklik titik koma. Kita langsung ke data referensi. Nah, ini data referensi, kita mengklik nomor pesanan sampai domisili, kita klik 101 sampai Maros. Nah, selanjutnya kita akan mengunci rumus tersebut agar rumus ini tidak mudah bergeser dengan mengklik F4 atau Fn tambah 4. Selanjutnya kita melangkah ke rumus tersebut, klik rumusnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu tabel array, yang dimana tabel atau data yang akan kita cari. Nah, yang kita cari di sini yaitu domisili. Nah, domisili berada pada kolom keempat. Kita klik titik koma, kita klik nomor 4. Nah, selanjutnya di sini ada call index num. Nah, call index num ini yaitu nomor pada kolom referensi yang diambil, yaitu angka 4. Nah, selanjutnya kita range lookup, yaitu 0, karena kita tidak membutuhkan kolom yang lainnya. Kita tulis angka 0, balas kurung, kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan kalimat pare-pare. Nah, selanjutnya jika kita ingin menampilkan domisili yang lainnya, kita klik kata pare-pare. Nah, arahkan kursor ke samping bawah ke bawah, terus ada kata tanda tambah kecil, kita klik 2 kali. Nah, sudah ada. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari VLOOKUP ke HLOOKUP. Di sini kita akan memasukkan sebuah rumus, yang dimana rumus ini akan menampilkan lama pengiriman dari para pemesanan dari customer. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan, kita menulis rumusnya VLOOKUP buka kurung, lalu kita blok pada sel bagian pare-pare hingga ke NA, lalu kita koma, kita ke data referensi, lalu memblok bagian sel Maros hingga ke 3 hari, lalu kita rumusnya, lalu kita koma, kita menambahkan angka 2 dikarenakan rumus dari data referensi itu berada pada sel kedua. Lalu kita menambahkan koma 0 karena kita sudah ingin menutup semua angka yang ada pada sel tersebut. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, akan muncul status selama pengiriman dari setiap masing-masing daerah. Itu saja dari saya, terima kasih. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Sinta Fahira. Saat ini saya akan menjelaskan fungsi if error pada Excel. Nah, dapat kita lihat kalau di Excel itu ada rumus yang sering menghasilkan seperti di tampilan laptop ini. Nah, kalau tertulis begini di laptop semua teman-teman saat menggunakan rumus, berarti itu error key. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan fungsi if error.
Fungsi if error ini berguna untuk mengganti tampilan error dengan teks atau nilai yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Bagaimana rumusnya bisa kita lihat di sini. Pertama-tama kita tulis if error. Terus buka kurung. Saat ini saya akan mengganti tulisan error itu menggunakan angka 0. Koma, terus 0, terus tutup kurung. Dapat kita lihat teman-teman, ini rumus yang saya gunakan pada saat ini. Setelah itu kita enter. Itu tadi penjelasan fungsi if error dari saya dan cara menggunakan if error. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.